Baik, kalau melihat tokoh itu kita perlu mengkaji dia latar belakangnya. Makanya kalau di dalam tulisan orang baik di jurnal atau di buku mesti ada biografi singkatnya. Tujuannya apa? Melihat dia dalam sisi latar belakangnya. Dan latar belakang Arfon itu adalah tinggal lahir di Aljazair namun menempuh pendidikan dan hidup selanjutnya di Prancis. Masa kecilnya dia berada di dalam Aljazair itu penguasaan Prancis. Dan tentu seorang yang terlahir dalam kondisi terjajah itu pola pikirnya berbeda dengan orang yang tidak terjajah. Nah, maka pemikiran-pemikiran dia terhadap Islam dan pemikiran dia terhadap kemajuan zaman itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang di mana dia berada. Dan jangan lupa bahwa ketika tadi kalian membahas disertasi dia itu walaupun bernada sastra, dia menulis tentang Ibnu Miskawai, ya, seorang filsuf yang berasal dari Persia. Itu disertasi doktoral dia di Prancis di Sorbonne University, ya, Prancis. Nah, kalau melihat dia dalam hal ini ada dua sisi yang dia kritik. Yang pertama itu sebagai kritikus Islam, yaitu turosentris. Apa maksudnya turosentris ini? Dia melihat bahwa Islam itu berada dalam tradisi di mana yang dipegang itu tradisi ulama terdahulu. Kalau tradisi pengkajian ulama terdahulu itu ciri khasnya apa? Sangat tekstualis. Jadi memaknai teks itu secara harfiah. Ya. Dan itu seakan-akan tafsir mereka, termasuk tadi yang kalian pertanyakan itu tafsirul afkar itu terlalu berpegang pada tafsir yang monoton, yang seakan-akan tidak boleh ada rekonstruksi terhadap tafsir yang sudah ada itu. Itu dianggap mapan dan nggak boleh dirubah. Saya sering katakan, apalagi di mahasiswa IAT, Al-Quran itu satu, ya. Tapi terhadap Al-Quran itu tafsir itu banyak apa sedikit? Banyak, ya. Di Indonesia aja ada berapa orang mufassir yang tafsirnya terkenal, ya, seperti Profesor Quraish Shihab misalnya, Buya Hamka, ya, Al-Misbah itu kan karyanya Quraish Shihab misalnya. Al-Azhar itu kan tafsirnya Buya Hamka. Di luar ada tafsir Jalalain, ada tafsir Khazin, ada At-Tabari gitu kan, Ibnu Katsir. Boleh banyak tafsir itu. Ya. Walaupun yang ditafsirkan ayatnya itu saja. Tetapi tafsir terhadap ayat itu bisa berbeda. Ya. Dan itu tidak ada masalah. Nah, ini yang dia kritik itu. Seakan-akan ortodoksi terhadap tradisi yang sudah ada, di mana pengkajian terhadap Islam oleh para ulama terdahulu itu sesuatu yang sakral, yang tidak boleh dirubah. Nah, itu yang dia kritik. Itu salah satu penyebab kenapa Islam itu berada dalam degradasi, dalam kemunduran. Ya. Makanya Arfon menawarkan kalau melihat turos itu, ya, kalau kita melihat Al-Quran sebagai teks itu, kita harus berani melihatnya dalam perspektif logosentris. Ya. Kenapa dengan logosentris? Karena dengan logosentris itu kita melihat penafsiran terhadap turos itu, teks-teks suci yang sudah ada itu, tidak hanya murni menggunakan pemahaman yang letterless, tetapi kita menggunakan logika kita di dalamnya. Logosentris itu menggunakan logika dan akal sehat. Dan kalau kita menggunakan logika, banyak menggunakan logika di dalamnya, maka penafsiran terhadap Al-Quran misalnya
itu akan menyesuaikan dengan konteks. Jadi Al-Quran itu dia akan selalu sesuai dengan situasi zaman, dengan konteks zamannya. Makanya kalau kita menyebut Islam termasuk ajarannya di mana ada Al-Quran dan hadis Nabi di situ, sholih fi kulli makan waz zaman. Dia akan selalu menyesuaikan diri dan sesuai dengan kondisi zaman dan tempat dimanapun kita berada. Coba aja kita melihat misalnya di dalam pengertian ulama fikih tentang definisi puasa. Tidak berubah itu. Puasa itu menahan diri dari tidak makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Mau lama mataharinya terbit sampai terbenamnya, mau sedikit, definisinya tidak berubah. Di kawasan utara, ya, siangnya kan lebih panjang. Itu di kawasan Norwegia, ya, Alaska, pokoknya kutub utara lah. Itu puasa mereka lebih panjang dari kita. 18 jam, 20 jam bahkan. Antara maghrib dan isya itu bentar kali, isya dan subuh itu bentar kali karena udah siang kembali. Tapi mereka tetap puasa karena pengertian definisi puasa oleh ulama itu tidak berubah dan itu yang diajarkan oleh Nabi. Gitu. Tapi sebaliknya kalau siangnya pendek, malamnya panjang seperti kutub selatan, ya itu juga bisa menikmati kita di sana. Ternyata puasa di sini sejak terbit matahari hingga terbenam itu cuma sekitar 10 jam, 8 jam. Silakan kita puasa sebegitu. Kenapa? Karena pengertian dari puasa itu tidak akan pernah berubah. Jadi kita menyesuaikan Islam itu dengan perkembangan zaman itu selalu sesuai dan tidak ada persoalan. Nah, logosentris inilah yang sekarang sebagian umat Islam itu tidak mau mengkaji Islam menggunakan akal, di mana penggunaan akal itu dianggap berlebihan. Kan seperti itu kan? Akal itu terbatas, betul akal itu terbatas. Tapi Al-Quran itu hanya teks suci yang bila kita tidak mengkajinya dengan menggunakan akal pikiran kita, maka butuh penafsiran-penafsiran baru, sehingga penafsiran baru itu menemukan pemaknaan baru yang di dalam istilah Nasr Hamid Abu Zaid, ya, nanti kita akan kaji juga. Itu ada mauna, ada mauza, ada makna dan ada mauza. Makna itu makna letter lex, apa adanya secara harfiah, tapi mauza itu menyesuaikan makna kekinian. Ya. Misalnya kalian menutup aurat bagi perempuan itu, ya, ada pemaknaan antara jilbab dan himar. Orang menganggap itu sama kan? Padahal itu beda. Ya, jilbab itu panjang sampai ke bawah. Tapi kalau himar itu hanya menutup sebagian kepala atasnya ini. Ya, makanya sekarang kalau ada tren jilbab panjang itu sebenarnya himar itu, jilbab itu, ya, yang sampai ke kaki gitu itu kan panjang yang dipakai oleh perempuan. Jarang gitu. Tapi kalau saya lihat banyak itu yang jilbab panjang itu. Ya. Bahkan juga ada mahasiswa sebagian yang berjenggot panjang. Padahal jenggotnya cuma berapa lembar aja itu, tapi karena sunnah gitu dia kan, nah, jadi dipaksakan gitu berjenggot itu. Ya enggak apa-apa, itu hak mereka gitu kan. Di kita kan alumni pesantren jarang pakai kayak gitu. Tapi kalau mahasiswa yang lain itu, nah, monggo itu tafsir. Jadi itu tidak ada masalah. Nah, lalu kemudian untuk melakukan itu dia memberikan tawaran dalam bukunya yang dalam pemikiran dia yang sering kita baca itu, apa itu rethinking Islam. Ya, memikirkan Islam kembali. Apa maksudnya? Yang sudah ada itu bukan sesuatu yang sudah final. Kita boleh mengkritiknya sekarang kembali. Kita boleh pikirkan kembali. Bukan sesuatu yang salah ketika kita mengkaji kembali pemikiran khazanah-khazanah yang sudah ditetapkan oleh ulama terdahulu, yang dalam hal ini turos, untuk kita lakukan rethinking kembali. Selama ini ini nggak boleh, ulama dulu udah mengatakan begini, pemikiranmu itu pemikiran yang baru itu, menyesatkan itu, keluar dari pakem.
ketakutan-ketakutan umat Islam kan sebagian besar tuh seperti itu. Nah, ini kadang-kadang yang dipahami oleh sebagian umat Islam itu seakan itu suatu teks suci, ya, pandangan-pandangan ulama terdahulu, sehingga kita tidak boleh mengkritiknya. Tawaran dari Arkon adalah rethinking Islam. Islam itu boleh loh kita pikirkan kembali. Ada yang perlu kita sempurnakan, kita sempurnakan. Dan dia melihat itu di wilayahnya sendiri, di sebagian negara-negara Arab. Walaupun Aljazair itu bukan di Timur Tengah, ya, dia maksudnya Afrika itu. Tetapi tradisinya Aljazair itu adalah tradisi Arab. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan? Nah, dia kritik historisitas itu, ya. Secara sejarahnya itu, aspek sejarahnya kita lihat kenapa Islam begini, kenapa cara pandang kita begini. Coba dong baca sejarah. Makanya kalau kita itu jangan ahistoris. Kalau kita melihat sepotong-sepotong, ada sejarah yang kita lewati juga. Kenapa orang memahami Islam secara sempit seperti itu? Kenapa orang gampang banget mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah? Karena ada sejarah yang terputus yang mereka tidak pahami. Sejarah itu kan siklus kan, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kita belajar hari ini, Anda belajar di depan saya seperti ini, saya di depan Anda, itu di masa yang akan datang bagian dari sejarah. Nanti kita ketemu satu saat, kalian sudah menjadi dosen, kalian sudah menjadi hebat, ya. Lalu ketemu saya, kalian akan bisa bercerita, oh iya Pak Taufik dulu dosen saya di FIK gitu. Lalu yang senang dan saya, iya enak Pak Taufik ngajar. Yang nggak senang, ini Pak Taufik kalau soal absen, waduh, deg-degan terus gitu kan. Tapi itu sejarah, gitu kan. Kalian akan mengingat itu, gitu kan. Dan itu tidak ada masalah, karena memang kita berada di dalam siklus itu. Kemudian dia menawarkan teori yang dia dapat dari Jacques Derrida. Jacques Derrida itu teori dekonstruksi. Apa itu dekonstruksi? Ya, dekonstruksi itu memahami kembali, yaitu kontradiksi-kontradiksi yang ada, kemudian membangun kembali dengan ide-ide atau penafsiran baru. Jadi ada pandangan para ulama, para pemikir Muslim terdahulu, dibaca itu. Kenapa mereka begini, kenapa mereka begitu, lalu diberikan penafsiran baru atau membangun kembali ide-ide baru atau pemahaman baru dengan kondisi di mana Islam itu berada saat itu. Jadi boleh kita menafsirkan itu, mendekonstruksi itu. Kita kadang-kadang kan takut, wah ini sudah begini adanya, kita nggak boleh mengkritiknya, kita tidak boleh mengkajinya kembali. Boleh kita mengkaji, boleh kita mengkritisi, tentu dengan argumen kita, gitu. Tentu dengan cara pandang kita. Saya kadang sering mengatakan ketika kalian nanti ujian skripsi itu, kalau level untuk S1, S2 itu kalian belum seharusnya kalian mengkritik, ya. Yang lebih tepatnya itu, ini untuk bahan kalian juga ya. Nanti kalau seandainya kalian mengkaji pemikiran seorang tokoh, masa kalian kritik saya terhadap Arkon? Belum kelasnya kalau untuk mengkritik, kecuali disertasi. Tapi apa? Menelaah pemikiran Arkon, analisis terhadap pemikiran Arkon, itu lebih tepat. Kita harus mensejajarkan, selevel enggak kita dalam segi keilmuan ketika kita mengkritik pemikiran seseorang. Kenapa? Karena harus ada basic epistemologis untuk kita ketika kita melakukan kritik. Kalau kita misalnya nggak punya kemampuan, sama halnya seperti ini. Anda ingin menjadi mufassir, Anda ingin menjadi seorang muhaddisin, ya, itu harus ada modal yang harus dimiliki. Seorang ahli tafsir, dia fasih berbahasa Arab, dia mengerti ilmu nahwu Arab, dia hafal Al-Quran, dia memiliki akhlak yang baik. Tidak sembarangan menjadi seorang ahli tafsir itu. Makanya ahli tafsir itu orang soleh. Tidak ada sembarangan orang. Kenapa saya sebut soleh? Karena jarang mufassir itu dari perempuan. Kalau sedikit bias terhadap perempuan itu sangat wajar, ya. Karena mufassir itu banyak dari
laki-laki. Begitu juga muhaddisin. Ya. Syaratnya tidak mudah menjadi seorang ahli hadis. Imam Bukhari itu, coba lihat bagaimana kesalehan seorang Imam Bukhari, kesalehan seorang Imam Muslim. Karena mereka itu bukan hanya seorang perawi hadis yang ternama, tetapi mereka memiliki kemampuan ilmu yang luar biasa dan kesalehan juga yang luar biasa. Bayangkan, puluh ribuan hadis bisa dia cari itu, bisa dia temukan itu, sampai hadis itu sampai pada level sahih, tidak sembarangan itu. Ya. Nah ini saya kira yang bisa kita dapatkan dari Arkon. Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Saya ingatkan kembali, pertemuan ke-14 jangan sampai tidak masuk ya, semuanya masuk, karena nanti saya juga akan menyampaikan teknis UAS kita nanti. Dan sampaikan kepada kawan kalian yang tidak hadir hari ini, kalau dia belum presentasi, siapkan materinya sesuai dengan RPS. Tinggal dibagi aja, siapa yang ngambil ini, ngambil yang itu, dan ditulis tangan, tidak. Kita tutup dengan hamdalah.